Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Gue melihat Roma tuh mulai kehabisan energi di pertengahan babak kedua. Ini skema permainan Drossi terlalu memaksakan pemain Roma untuk bermain kencang, bermain ngotot sejak menit pertama dan gak berhenti-berhenti. Nah sayangnya skema permainan ngotot macam Drossi ini tidak didukung pelapis yang mumpuni ya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gong Siva coy. Selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Selamat berakhir pekan juga untuk kita semua yang perasaannya lagi luar biasa gembira, luar biasa senang karena tengah malam tadi sangat terhibur atas proses kemenangan yang sangat penting di ibu kota. Kenapa gue bilang kita sedang terhibur atas proses kemenangan yang kita raih tengah malam tadi? Karena kemenangan atas Roma teman-teman, ini proses kemenangannya nggak kayak biasanya nih. Yang kali ini sangat menguras adrenalin dan mental. Di musim ini biasanya kita meraih kemenangan ada dua jenis proses teman-teman. Ada kemenangan yang kita bungkus dengan cepat dan mudah serta menang telak seperti ketika kita melawan Milan. Tetapi ada juga proses kemenangan yang kita raih dengan dominasi penuh tetapi golnya susah banget seperti ketika melawan Juve. Itu kan waktu lawan Juve kita nyerang banget, Juve bertahan banget. Sampai-sampai kiper kita bisa santai ya, chill di bawah mistar nonton Netflix. Tetapi tetap saja di pertandingan tersebut kita tidak bisa mencetak banyak gol. Nah, kemenangan kita tengah malam tadi atas Roma kita raih dengan cara yang tidak biasa ya. Ada jual beli gol, kemudian kita bahkan sempat tertinggal di babak pertama, kebobolan 2 gol pula teman-teman. Terakhir kali kita mengalami kondisi seperti ini ya, tertinggal di babak pertama, kemudian kebobolan lebih dari 1 gol yaitu ketika melawan Benfica. Kita ketinggalan 3-0. Kalau teman-teman ada yang ingat dan nonton konten preview gua melawan Roma, di situ gua sampaikan ada 3 poin penting yang akan terjadi dan tiga-tiganya benar-benar kesampaian. Poin yang pertama, di situ gua sampaikan bahwa pertandingan melawan Roma akan berlangsung ketat, akan ada jual beli serangan karena ini mempertemukan dua pelatih yang ultra ofensif. Berbeda dengan pertandingan melawan Juve ya, Allegri cenderung bermain dengan defensif. Lalu poin kedua yang gua sampaikan adalah tim yang memiliki nafas lebih panjang punya peluang besar untuk menang. Jadi sosok sentral dalam pertandingan ini adalah pemain cadangan. Dan kemudian poin yang ketiga gue sampaikan juga bahwa akan ada gol di menit-menit akhir. Dan akhirnya seperti yang teman-teman lihat sendiri ya, 3 poin tersebut semuanya terjadi. Ada jual beli serangan, kemudian pemain cadangan menjadi sosok sentral, dan yang ketiga ada gol di menit-menit akhir. Untuk jalannya pertandingan teman-teman, kita unggul lebih dulu di menit 17 lewat gol dari Kake Acerbi, memanfaatkan umpan cantik, asis cantik dari Lukaku. Ini sempat agak deg-degan ya, karena dicek VAR sebetulnya ada 2 potensi gol dianulir. Yang pertama, Pavard dianggap sudah berada dalam posisi offside, dan yang kedua, Marcus Thuram dianggap melakukan pelanggaran terhadap kiper Rui Patricio. Tetapi untungnya wasit yang memimpin pertandingan, Guida, menganggap tidak ada pelanggaran sama sekali. Gol dari Kake Acerbi dianggap sah. Tetapi ternyata teman-teman, setelah gol cepat tersebut, Roma seketika membuat reaksi cepat ya. 11 menit setelah gol Acerbi, Roma menyamakan kedudukan melalui tandukan Mancini. Wah, ini di gol ini jelas banget kesalahan ada di pertahanan kita. Buruk banget dalam hal menjaga pemain. Bisa-bisanya Mancini kosong dan pemain yang berada di dekat Mancini saat itu Pavard nih. Jarang-jarang Pavard bisa lengah kayak gini. Lalu kemudian teman-teman, Roma kembali mencetak gol di akhir babak pertama. Kali ini melalui tendangan yang sangat disengaja oleh El Shaarawy. Kalau teman-teman lihat pada tayangan ulang, di situ El Shaarawy pas lagi melakukan ancang-ancang mau nge-shoot menggunakan kaki kiri ya. Itu bolanya sempat nyenggol kaki kanan yang menjadi tumpuan. Jadi posisi bola berubah sebelum ditendang. Sehingga arah bola dari tendangan kaki kiri El Shaarawy itu arahnya nggak sempurna ya, arahnya tidak normal. Biasanya dalam sudut tendangan seperti itu, bolanya akan meluncur ke tiang jauh. Ini malah ke tiang dekat. Sommer terkecoh, El Shaarawy bingung, tiang bingung, bolanya juga bingung kok bisa-bisanya malah masuk ke gawang. Tetapi walaupun eksekusi golnya berbau keberuntungan, gue tetap harus mengapresiasi proses terjadinya gol. Ini serangan balik yang sangat amat bagus. Berawal dari Inter melakukan serangan melalui Barella. Itu teman-teman bisa lihat sendiri gimana ceritanya Darmian Di Marco bisa ada di kotak penalti di sisi kiri.
Dan ketika Barella akhirnya bola kerebut, Lukaku berhasil menjadi tembok pemantul ya, memberikan bola ke Pellegrini. Dari situ Pellegrini membawa bola dribble sangat cepat memasuki pertahanan Inter, kemudian memberikan bola tersebut ke El Shaarawy untuk diselesaikan. Akhirnya babak pertama ditutup dalam kondisi Inter tertinggal 2-1 dari tuan rumah Roma. Nah, saat itu teman-teman, gue berpikir, wah, ini ujian mental dan taktik yang sesungguhnya untuk Inter kalau mau meraih Scudetto ya. Ini kenapa gue bilang ujian mental dan taktik, karena dalam kondisi tertinggal di partai sebesar ini, di kandang lawan, ngandalin mental aja tanpa taktik yang bagus ya nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, kalau taktiknya bagus tapi mentalnya ciut, menurut gue tidak akan bisa ada epic comeback. Namun gokilnya Lautaro Martinez bisa melakukannya dengan baik ya teman-teman. Di babak kedua, di 15 menit awal yang sangat amat krusial, kita mencetak 2 gol. Gol penyama kedudukan kita di babak kedua dicetak oleh Marcus Thuram di menit 49. Diawali oleh serangan yang dibangun oleh Barella, kemudian memberikan bola kepada Darmian. Darmian memberikan crossing manis yang diselesaikan oleh Marcus Thuram. Lalu 7 menit berselang teman-teman, ada serangan dengan pola yang sama persis dengan gol sebelumnya, tetapi bedanya ini di sebelah kiri. Di Marco ngasih bola ke Mkhitaryan, kemudian Mkhitaryan memberikan crossing cantik ke depan gawang Roma. Nah, di depan gawang Roma ada Marcus Thuram yang maksudnya mau menyelesaikan umpan manis tersebut, tetapi akhirnya malah dibantu oleh Angelino. Menurut gua, 2 gol cepat kita di babak kedua membuat mental Roma ambruk, karena setelah itu serangan Roma relatif bisa kita atasi. Walaupun memang di babak kedua kita sempat ada momen-momen lengah, kok bisa-bisanya Lukaku one on one dengan Sommer. Tetapi untungnya Lukaku anak baik ya, bukannya diceplosin ke gawang itu bola, malah dioper ke Sommer. Mungkin dia pikir satu tim kali ya. Lalu di babak kedua Roma juga punya kesempatan emas melalui tendangan super kenceng banget dari Spinazzola dari luar kotak penalti. Untungnya masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Sommer. Dan akhirnya teman-teman, kita membungkus pertandingan di menit akhir ketika nafas pemain Roma mulai habis ya. Ini Inter memanfaatkan 3 pemain yang baru masuk di babak kedua. Augusto merebut bola, lalu Alexis Sanchez memberikan umpan ke Arnautovic. Arnautovic memberikan umpan crossing yang menjadikan assist bagi Bastoni. Gue melihat Roma tuh mulai kehabisan energi di pertengahan babak kedua. Ini skema permainan De Rossi terlalu memaksakan pemain Roma untuk bermain kencang, bermain ngotot sejak menit pertama dan gak berhenti-berhenti. Nah sayangnya skema permainan ngotot macam De Rossi ini tidak didukung pelapis yang mumpuni ya. Dan ujung-ujungnya nafas pemain Roma cuma kuat sampai dengan pertengahan babak kedua. Setelah itu mulai bergantian berguguran ya, Cristante, Pellegrini, Dybala. 3 pemain Roma yang ditarik keluar, semuanya pemain pilar, dan yang menggantikan kualitasnya masih jauh lah hitungannya. Sedangkan sebaliknya Inter justru memanfaatkan kedalaman skuad ya. Pemain-pemain yang masuk di babak kedua semuanya tampil bagus. Ada De Vrij menggantikan Acerbi. De Vrij tetap bisa ngebungkus Lukaku. Lalu tadi Arnautovic, Alexis Sanchez, dan Augusto terlibat di golnya Bastoni. Dan kemudian Dumfries menurut gue juga cukup bagus. Dengan kemenangan ini teman-teman, kini kita berjarak 7 poin bersih dari Juventus yang baru akan bertanding lawan Udinese di hari Selasa. Gue gak ngerti deh, ini Juventus bisa tanding di hari Selasa tuh urgensinya apa sih? Big match bukan, kemudian Juventus juga nggak bermain di midweek minggu lalu, kok bisa-bisanya jadwal tandingnya di hari Selasa. Ini kan artinya Juventus punya waktu istirahat sangat lama. Dan dengan kemenangan ini teman-teman berarti menambah deretan kemenangan kita atas tim-tim besar Serie A. Kita menang lawan Fiorentina 2 kali, menang lawan Roma juga 2 kali, menang lawan Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio. Wah gokil. Kita mendapatkan 28 poin dari total maksimal 30 poin melawan tim-tim besar. Luar biasa, kita cuma kecolongan 2 poin teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, gue harus tegaskan bahwa gue suka banget pertandingan ini. Menurut gue spesial banget karena memberikan ujian mental tersendiri ya bagi kita bila ingin meraih Scudetto. Ini partai besar bermain di kandang lawan dan kita dalam kondisi tertinggal di babak pertama. Tetap bisa memenangkan pertandingan. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih.
Catatan yang gue buat untuk pertandingan ini, yang pertama untuk Jan Sommer, yang walaupun kebobolan 2 gol tapi tetap melakukan penyelamatan super. Di babak pertama dia menepis tendangan El Shaarawy dan Pellegrini, dan kemudian di babak kedua dia menepis tendangan kencang dari Spinazzola, dan salah satu yang paling epic adalah ketika dia menang one on one melawan Lukaku. Kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Marcus Thuram yang kembali membuktikan bahwa dia adalah big game players. Total di partai-partai besar dia mencetak 8 gol 3 assist, mencetak 2 gol lawan Roma, 2 gol melawan Lazio. Kemudian mencetak 1 gol di partai lawan Napoli, Benfica, AC Milan, mencetak 1 gol 1 assist di partai melawan Fiorentina, dan mencetak 1 assist di partai lawan Juventus serta Bologna. Tetapi yang paling menarik dari Thuram adalah di 2 pertandingan terakhir dia berhasil membuat back-back lawan melakukan gol bunuh diri. Minggu lalu di partai lawan Juventus, dia melakukan pergerakan yang membuat Gatti gol bunuh diri. Lalu tengah malam tadi, yang menjadi korban berikutnya adalah wingback AS Roma yang baru saja direkrut, Angelino. Lalu catatan menarik yang ketiga, harus lagi dan lagi gua berikan kepada wonderkid, kakek Acerbi dan Mkhitaryan. Gila, ini pertandingan hujan-hujan loh. Ini berat banget pasti kaki. Tetapi mereka masih saja bisa memberikan sumbangsi nyata. Acerbi melalui golnya, dan kemudian Mkhitaryan melalui assist yang diselesaikan oleh Angelino. Yang menarik teman-teman, kalau dilihat lebih detail lagi tuh crossingnya Mkhitaryan, yang jaga adalah Dybala. Dybala nggak sanggup ngejar Mkhitaryan teman-teman. Tetapi sayangnya di pertandingan ini Acerbi tidak mampu bermain 90 menit. Dia mengalami cedera. Aduh, semoga nggak parah deh, karena kita masih ada lawan Atletico Madrid nih teman-teman. Butuh banget Acerbi. Dan kemudian catatan yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue berikan kepada Pavard yang tumben-tumbenan ini. Mainnya lagi jelek, 2 golnya Roma semua ada andilnya Pavard. Di golnya Mancini itu seharusnya dia yang jaga. Lalu untuk gol kedua Roma, ini situasi one on one ya. El Shaarawy lawan Pavard. Biasanya Pavard setidaknya bisa melakukan block shot, tetapi yang kali ini gagal. Lalu kemudian di babak kedua ada momen juga Pavard digocek oleh Baldanzi. Untung saja tidak berujung gol. Yaduh, ini Pavard kemarin mainnya lagi jelek. Tetapi setidaknya di babak kedua Pavard sempat unjuk gigi skill ya. Dia melakukan shot dari luar kotak penalti, tapi sayangnya masih membentur tiang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Terima kasih banyak Lukaku.